lalu kemudian ada voucher bensin, ya, ada voucher bensin, ada dan banyak lagi dan banyak lagi hadiah. Saya izin ya, saya izin pindah ini dulu, pindah tripod ya. Maaf. Ya, miring ya. Sebentar ya, mohon maaf ya. Kayaknya bagus yang tadi. Jadi, nggak apa-apa di. Udah gini aja ya, nggak apa-apa ya. sorry. Oke, nggak apa-apa ya. Baik. Nggak apa-apa, Renaldi. Oke, makasih ya. Masya Allah. Nah, jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadi di majelis taklim itu, di pertemuan 8 kemarin itu ada 1.200-an santri pulang bawa beras 600 sampai 800 kilo. Jadi kita bagi beras setiap orang. Ada makan malamnya juga dari maghrib ke isya. Ada kids zone, ada beli gerobakan UMKM di sekitaran masjid. Lalu kemudian banyak lagi lah, ada kumpul sembako, ada kornet, macam-macam, ada sarden, masya Allah. Orang banyak menyangka bahwa majelis after work Senin malam itu tiba-tiba emerging langsung begitu, gitu ya, langsung hebat begitu. Tapi sebetulnya kami itu melaksanakan majelis. Maaf. Nggak apa-apa. Sorry, ada. Oke, sorry. Oke, sorry ya, nggak stabil tripod. Baik, jadi sebetulnya kami tuh memulai temu pertama itu kita cicil betul gitu. Jadi pekan pertama ini apa dulu gitu. Apa dulu nih pekan pertama ini yang harus mau kita lakukan? Oh, pekan pertama ini kita cuma makan. Jadi kalau nggak salah temu pertama santrinya cuma 200-250, lalu kemudian kita sediakan makan. Pelan-pelan setelah makan, apalagi nih setelah makan? Oh, setelah makan kita tambah lagi, misalnya kita additional lagi, misalnya kita tambah waktu itu beras. Habis makan beras. Additional lagi kita tambah iftar, lalu kemudian iftar. Apalagi nih, pekan depan, oh ternyata banyak yang bawa anak-anak, lalu kita kemudian bawa kids zone. Ya. Terus kemudian kita tambah satu persatu item. Ya, dari pekan ke pekan itu kemudian kita tambah item perbaikan perlahan demi perlahan. Satu demi satu, demi satu, demi satu, dan Masya Allah tabarakallah, mulai dari misalnya dari sekedar terima beras, tapi kemudian sekarang di Masjid Al-Latif itu ada gudang terima sembako ya, namanya Givers. Ya, jadi Anda silakan datang untuk ngantar beras, ngantar kornet itu di Givers itu. Masya Allah tabarakallah, sampai ada jaganya 14 shift. Dan itu dicicil. Nah ini nih tema besarnya. Jadi kompetensi, kemampuan itu dicicil seiring waktu. Ya. Maka misalnya kalau kita lihat Wardah hebat hari ini. Oh, Wardah tuh hebat banget ya hari ini ya. Bisa punya brand ini itu, jualannya triliunan, gudangnya rapi, supply chain-nya itu rapi, bahkan Wardah itu punya konsep namanya real time stock. Jadi butuh satu, produksi satu. Butuh 5, produksi 5. Jadi real time stock itu di manajemen supply chain Wardah itu sudah sampai secanggih itu gitu. Nah, jadi Wardah itu punya kekuatan sampai sedetail itu. Tapi Wardah tiba-tiba segede itu, Paragon tiba-tiba sebesar itu nggak tiba-tiba langsung gede begitu, itu dicicil gitu. Sama misalnya Kang DWK Prayoga, itu juga dicicil, dia mencicil. Ya. Mungkin pertama cuma nulis buku, lama-lama database-nya dirapikan, lama-lama. Jadi ada sesuatu yang dibangun dan kemudian dicicil secara bertahap. Nah itu namanya
itu namanya adalah mencicil kompetensi. Jadi ada yang kemudian dibangun pelan, 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 makin baik, makin baik, makin baik, makin baik, dan akhirnya membesar jadi sebuah kekuatan. Nah, maka kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, teteh-teteh, ya, mbak-mbak agen yang dirahmati Allah di seluruh penjuru Indonesia, nah kita tuh ndak usah langsung mau hebat dalam satu satuan waktu. Nggak perlu. Tidak ada yang mewajibkan ibu-ibu ini hebat dalam satu satuan waktu. Tiba-tiba besok mau gudangnya rapi, penjualannya bagus, nggak usah. Gitu. Yang dituntut itu adalah gimana besok atau enggak paling gampang pekan depan program apa yang mau dilakukan, perbaikan apa yang mau dilakukan, itu aja dulu. Dan saya rasa Uni Atin dan Uda Rozi sebesar sekarang itu juga karena nggak beban-beban juga pikirannya. Pokoknya apa yang dia bisa lakukan terbaik dan apa yang bisa diperbaiki pelan-pelan itu kemudian yang dikerjakan. Sebagai contoh, dulu saya nggak punya data stok di Excel, sekarang saya punya data stok di Excel. Oke, mulai stok inventory. Dari yang nggak punya data stok jadi punya data stok. Perbaikan. Oke, data stok udah. Next, dulu laku berapa per hari nggak pernah dicatat. Sekarang dicatat. Barang apa yang laku, HPP beli ke pusatnya berapa, lakunya berapa, gross profit tercipta berapa. Maka setiap malam punya catatan laba kotor toko berapa. Nah, udah bagus tuh. Udah punya kesadaran laba kotor. Di bulan ini dicek operation, sewa tempat, bayar karyawan, kekumpul nggak profit, profitnya ada nggak, dan seterusnya. Oke, udah bagus secara financial board keuangan, kita masuk ke display. Maka mungkin di pekan ke-6, pekan ke-7 kita lihat display kita. Bener nggak kita mendisplay barang? Belajar retail. Oke, tema pekan ini gimana menata barang yang rapi. Oke, rapikan. Ya, mana urutan warnanya, mana urutan size-nya, di mana meletakkan stoknya. Udah beres, 1 pekan, 2 pekan. Pekan berikutnya tema perbaikan point of sales, mesin kasir. Oke, udah kita penataan, kita bergerak perbaikan mesin kasir. Yang lain kita pinjam dulu. Ya. Karyawan belum bisa senyum, ya. Atau misalnya karyawan belum gitu terlalu pintar, udah nanti dulu aja. Yang penting mesin kasir. Mesin kasir, softwarenya nyambung sama stok. Jadi setiap pekan, setiap waktu ada perbaikan. Itulah Kaizen. Ya, maka saya nitip sama anak-anak saya di Bandung, ayo kalian Kaizen. Kalau Kidzone sudah ada, gimana supaya bisa punya Kidzone lebih luas? Bisa nggak pakai balai RW? Oke, kita Kaizen lagi. Bisa nggak kita nambah armada untuk angkutan jamaah? Ya, dari masjid ke masjid. Oke, kita Kaizen lagi, kita bisa lakukan apa lagi? Oke, kita Kaizen lagi, kita bisa lakukan apa lagi? Jadi kita terus-menerus menantang. Ya, setiap pekan ada perbaikan. Dan nggak usah gede-gede perbaikannya. Ya, kita rapikan auto replay kita di WA, kita rapikan database kita. Jadi satu gitu perlahan gitu. Nanti kemudian dia jadi bagus sendiri gitu. Jadi apa? Jadi rapi sendiri. Gitu. Nah, ini yang sebetulnya saya ingin dorong ke teman-teman untuk dilakukan dengan seksama, ya. Maka sekali lagi, nah ini nanti dampaknya begini, kalau dia dilakukan perbaikan, dicicil, maka dalam satu waktu bisnis Anda nanti rapi. Ya, stoknya rapi, gudangnya rapi, ya penjualannya rapi, ya. Lalu kemudian semuanya rapi. Pada suatu waktu itu nanti Anda hebat sendiri gitu. Yang penting Anda cicil aja tiap saat. Bikin program tiap pekan atau kalau berat pekanan bulanan. Tinggal kalau udah satu program beres, bergerak lagi. Saya harus perbaikan apa lagi nih? Di Kaizen lagi gitu loh. Ya. Jadi termasuk juga ibadah kita tuh di Kaizen. Saya udah sholat tepat waktu. Oke, sekarang push masjid. Oke, sekarang push tilawah. Udah tilawah, sekarang push tafsir. Sekarang push Qiyamul Lail gitu. Jadi jangan pengen alim dalam satu waktu Qiyamul Lail, duha, 5 waktu, Quran, mabok. Ya. Jadi harus dicicil juga pelan-pelan, istiqomah, istimror, bertahap.
Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau nanti ini dilakukan, biasanya nanti dampaknya itu ada. Jadi kalau perbaikan kesinambungan ini dilakukan, nanti dia akan naik. Dalam hukum Kaizen itu sekitar 20% per period. Nah, tinggal nanti 20%-nya per apa? Apakah monthly to monthly, month to month, ya, jadi bulan ke bulan. Apakah nanti 20%-nya itu adalah inklinasi kenaikan dalam tahunan, ya, year growth, ya, growth of year. Jadi betul-betul dalam tahunan. Maka setengah jam aja ini saya coba sampaikan paparan ini, sehingga dengan ilmu seperti ini, ya, saya harapkan kawan-kawan itu tidak perlu stres, harus bisa semua. Ya, saya ngomong sama Uni Atin, Uni biasanya ibu-ibu ini pengen langsung canggih, ya, langsung pengen bisa semua. Saya semua mau pengen bisa, nggak bisa kayak gitu, harus dicicil, ya, cicil ya, sedikit sedikit sedikit. Nah, baru nanti dia bisa firm gitu. Saya rasa begitu, Mbak. Jadi setelah ini saya pengen banyak diskusi dengan kawan-kawan agen, ya, apapun nanti diskusinya. Mudah-mudahan saya bisa memperdalam. Kita banyakin aja diskus ya, karena ini upgrading, nggak satu arah. Kalau yang satu arah udah banyak video saya di YouTube. Jadi kalau bisa ini kita dua arah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menjelaskan tentang Kaizen. Buat mbak-mbak yang baru datang, yang baru masuk. Jadi Kaizen itu adalah perubahan berkelanjutan ke arah yang lebih baik. Nah, tadi aku catat beberapa poin-poinnya itu. Contohnya adalah kita bisa mencicil, melakukan perbaikan setiap harinya atau setiap bulannya. Jadi ada waktu berkala yang kita cicil, yang kita lakukan perubahan-perubahan gitu. Jadi nggak semuanya yang harus kita lakukan sekaligus, tapi bisa dicicil sedikit demi sedikit gitu. Oke, itu secara singkat. Nah, buat mbak-mbak yang mau bertanya, silahkan. Siapa yang sering bantu? Silahkan mau on cam atau tulis di kolom chat juga nggak apa-apa gitu. Nanti aku sampaikan kepada Ustadz dan kita bisa diskusi bareng. Ustadz, ini ada pertanyaan. Terima kasih banyak ilmunya Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara untuk menentukan prioritas untuk memulai perbaikan itu, Ustadz? Gitu. Ya, ada lagi? Baru satu, Ustadz. Ya. Baik, jadi gini. Kalau misalnya kita cicil perbaikan satu-satu, yang mana yang prioritas dilakukan? Yang paling bisa mungkin Anda lakukan, yang paling mudah. Itu ilmunya. Misalnya nih, ada pilihan merapikan stok, ada pilihan baikin mesin kasir, point of sales, ada pilihan ngedidik yang jaga, ya, ada pilihan kemudian menata stok gitu. Stok opnam sanggup? Aduh, belum tahu ilmunya, Ustaz. Oke. Menata stok sanggup? Menata display sanggup? Oke-nya sanggup. Ada ilmunya. Itu dulu. Ya. Kayak saya majelis taklim after work. Apa dulu yang kita bisa? Sediakan makan. Sediakan makan dulu. Ngumpulin beras waktu itu nggak kebayang. Sekarang bagi beras tiap malam 600 kilo. Itu kalau dikali 12.000 aja, itu budget 7 juta kan. 7 juta lebih gitu satu malam. Gimana kita nyari 7 juta gitu dalam satu pertemuan? Jadi ya sudah, kita kaizen aja. Yang pertama ini apa yang kita bisa? Yang kita bisa ini pertama adalah makanan dulu aja kita adakan. Nanti pelan-pelan ada beras, ya, beras dulu. Nanti habis beras ada kornetnya, ada sardennya, lama-lama ada packingannya, lama-lama ada kit zone-nya, ada voucher bensinnya, ada macam-macam. Nanti itu nyusul. Nah, maka skala prioritasnya adalah mana yang Anda bisa perbaiki, mana yang paling dekat dengan Anda. Nah, ini nanti teoremanya masuk ke Quranic Management. Nabi Musa itu diminta pukulkan tongkat, karena tongkatnya sedari awal ada di tangan Nabi Musa alaihissalam, dan aktivitasnya mudah Nabi bisa lakukan. Apa itu? Pukulkan tongkat, itu paling mudah. Jadi tongkatnya ada, mukulnya bisa. Allah menuntut itu. Ya. Nah, maka kalau kita masuk di surah At-Tolak,
surah 65 ayat 7, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Maka berinfaklah kamu pada kelapanganmu dari apa yang Allah udah lapangkan kepadamu. Waman qudira alaihi rizquhu. Surah At-Tolak 65 ayat 7. Waman qudira alaihi rizquhu. Dan apabila aku kadarkan, sempitkan rizki atasmu, falyunfik mimma atahullah. Berinfaklah dari apa yang Allah kasih. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani, Allah nggak nuntut apa yang Allah tidak berikan kepada. Allah tidak menuntut hal kecuali atas apa yang Allah sudah berikan kepada. Jadi Allah tidak menuntut kompetensi, Allah tidak menuntut kerja yang Allah belum kasih ilmunya gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh. Jadi ya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini konsep bahwa yang mana prioritas yang terdekat, yang mana prioritas yang termudah, yang mana yang prioritas yang paling mungkin dilakukan. Nah, itu aja, Bu, ya. Jadi kalau misalnya di luar jangkauan itu, ibu-ibu ini enggak usah pusing. Ini kan kebiasaan kita ngomong sama ibu. Harusnya Mas Randy, coba aja Mas Randy, ya kan harusnya. Enggak usah gitu, Bu. Kalau memang itu di luar jangkauan kita, jangan paksa. Karena variabelnya nggak di tangan kita. Apa variabel yang paling mudah kita perbuat, itu dulu saja. Ya, jadi jangan menghayal dulu pada apa yang kita nggak punya, gitu loh. Apa yang kita bisa ini? Nah itu, nanti pelan-pelan Allah kasih karunia pertolongan. Satu. Makasih ya. Thank you. Ya, lanjut. Siap. Terima kasih Ustadz. Jadi buat Mbak Megawati, itu diprioritaskan dari hal yang termudah dulu nih. Hal yang paling dekat dengan kita, hal yang paling mudah untuk dilakukan terlebih dahulu. Nah, Ustadz, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Mbak Brian Aura, itu bagaimana cara istiqomah dalam perbaikan, Ustadz? Gitu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi cara perbaikan kita gimana supaya istiqomah itu gini. Yang penting apinya nggak bosan untuk melakukan perbaikan. Ini sudah temu ke-8 ya. Majelis Taklim Senin malam. Sudah temu ke-8. Ini anak-anak saya udah mulai jenuh melakukan perbaikan. Ya, maksudnya, Kang, ini makan malam udah, kita sedain bagi beras udah, kita kidzone udah, mereka stuck. Nah, karena jamaah udah 1.200, banyak yang muji, banyak yang ini tuh akhirnya mereka santai gitu loh. Akhirnya mereka apa? Ya udah, kita bahasanya gini, kita pertahankan yang udah baik. Saya tuh udah ini udah apinya udah mau hilang ini gitu loh. Dia udah nggak konsisten lagi memperbaiki. Maka tugas kita sebagai pemimpin adalah nge-push, memberikan ruang apa yang mereka nggak kelihatan. Saya bilang antar jemput jamaah udah ada belum? Belum ada antar jemput jamaah. Nah, ini majelis taklim di Afterwork Bandung tuh jauh-jauh. Ada yang dari Ranca Ekek, ada yang dari Garut. Nah, ada nggak antar jemput jamaah? Pertanyaan kedua, kalau jamaah dari luar kota, ada nggak tempat menginapnya? Nah, ini kita tantang terus nih untuk khidmat dan melayani jamaah. Pertanyaan ketiga, kidzone bisa pindah tempat nggak ke samping masjid, balai RW? Balai RW bisa kita buka nggak? Yang keempat, parkir udah bisa gratis belum? Ini dari awal parkir belum bisa gratis. Jadi panitia majelis itu selalu kontraksi gitu loh. What next? What next? Apalagi nih dari ABI gitu ya. Apalagi nih dari ABI perbaikan. Apalagi nih yang harus kemudian kita lakukan. Jadi terus-menerus what next gitu. Nah, itu sih yang menurut saya kita harus berani gitu ya, harus berani kita kick off gitu. Nah, artinya kita terus-menerus menggulirkan. Jadi bukan pada besaran perubahannya. Perhatikan ini ya. Oh, saya pengen sales melonjak 3 kali lipat. Jangan ke situ gitu. Saya pengen ini tiba-tiba stok banyak atau misalnya traffic banyak. No. Yang penting perubahannya. Sebagai contoh, mana banner yang udah lapuk? Gantilah banner yang udah lapuk itu. Korden toko yang udah menguning, ganti. Coba pelan-pelan pengadaan. Ya. Jualan biasa pakai kertas kasbon, catat tulis. Digital dong. Beli mesin kasir, beli printer, nota. Pelan-pelan di nota.
Pelan-pelan pakai point of sales, pelan-pelan kelihatan laba rugi. Udah beres keuangan, udah lancar selama 2 pekan ini kasir kita beroperasi, kita rapikan tempat ganti. Lihat lagi kamar mandi, udah rapi belum kamar mandi, pelan-pelan. Nah, termasuk pada karyawan, nanti di touch up karyawan. Gimana seragamnya karyawan, standar make up-nya kayak apa, standar pakai hijabnya kayak apa, standar bahasanya kayak apa, dan itu dicicil. Dicicil satu waktu. Jadi kita nggak perlu hebat dalam satu waktu, nggak perlu langsung jago gitu, kita nggak perlu. Ya, thank you, makasih. Silakan, next. Oke, terima kasih Ustaz. Itu Mbak Brian, jadi bisa bertahan di kebaikan itu dan cari inovasi lainnya yang mungkin belum pernah dilakukan gitu ya Ustaz. Belum pernah dilakukan, kita coba lagi dengan hal-hal yang baru kayak gitu. Terus pertanyaan ketiga itu dari Mbak Lilian, cara agar kita tidak terjebak atau terlena dengan zona nyaman sehingga tidak mau memulai hal baru dan inovasi baru. Padahal setiap usaha harus selalu ada inovasinya. Begitu Ustaz. Iya, jadi salah satu gimana cara supaya nggak terjebak dalam zona nyaman itu bergaul. Kalau Anda bergaul, nanti Anda ngerti kalau Anda itu nggak siapa-siapa. Kita kadang-kadang udah ngerasa jago IG Ads, FB Ads. Sekarang nih yang lagi naik TikTok Ads, bayangin nih. Ini lagi digenjot banget sama teman-teman di TikTok ini, beriklan di TikTok Ads ini luar biasa deras gitu. Kita dengan bergaul kita akhirnya ngelihat ada teman kita punya bisnis gudang persewaan. Ya, dengan bergaul akhirnya kita ngerti kalau ternyata ada beberapa kebutuhan kita tuh bisa di-provide orang lain. Nah, sehingga kita nggak ngerasa jago. Kenapa sih kita ngerasa jago? Itu jarang bergaul gitu loh. Masjid basis saya itu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya memaksa diri saya setiap Senin pagi ke Bandung, Balikpapan Bandung. Setiap Selasa di Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu mau ketemu saya di Jakarta itu Selasa pagi di Kalisari, Jami Al Asri, Jalan Presek Indah, Jaktim. Saya ngaji di situ majelis Rizkun Karim sampai syuruk, jam 7 sampai jam 9-nya coaching bisnis ya. Coaching UMKM, Quranic Management. Selesai itu mungkin Selasa malam itu nanti mau ada semalam bersama Quran SBQ dari teman-teman Bogor. Begitu rotasi yang kemudian saya paksakan untuk terus-menerus berputar rotasinya. Kenapa saya paksakan diri saya untuk kemudian Bismillah Bandung, Bismillah Jakarta, supaya saya nggak ngerasa jagoan ketika di Balikpapan. Di Balikpapan itu santri khidmat ada 40 orang, semuanya melayani saya, masjidnya sudah ada, zona nyaman, gitu kan. Tapi kemudian begitu kita ke Bandung, begitu kita ke Jakarta, kita melihat orang udah lari kemana-mana gitu. Jadi kita nggak bisa jadi katak dalam tempurung. Jadi apa yang kemudian bisa mendorong kita untuk terus-menerus berubah itu adalah bergaul. Karena dengan bergaul itu kita bisa melihat orang lain itu sudah sampai mana. Gitu. Yang repot itu kan kalau kita nggak pernah kemana-mana, kita ngerasa diri kita hebat sendirian gitu loh. Itu penyakit. Makanya saya mendorong teman-teman juga gimana cara supaya bisa push through ya. Nah ini Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan dengan bergaul dan ngobrol ini kita bisa dapat solusinya. Thank you, makasih. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi begitu ya Mbak Lilian, kita harus mencari lingkungan baru, cari teman baru, agar kita nggak merasa diri kita itu hebat sendiri gitu. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Siti Umayyah. Bagaimana kita menerapkan Kaizen kepada karyawan, apalagi tentang tugas baru buat karyawan? Begitu, Ustaz. Iya, sebetulnya penerapan Kaizen kepada karyawan ini tuh caranya lebih pada bagaimana kemudian karyawan ini diarahkan, ya, diarahkan, dan karyawan ini ada sistem tagih brutal kalau bahasa Kang Dewa itu. Jadi SDM ini memang kalau dia dibiarkan lepas begitu saja, tidak ada tidak ada penjagaan eksekusinya, tidak ada kemudian dorongan untuk mengejar eksekusinya, ini tuh berat ya di SDM itu. Kalau misalnya kita push
dia kemudian nggak jalan, itu kalau kita apa ya, kita tekan, nggak maksudnya nggak kita kejar gitu ya, nggak kita tagih, itu memang perubahan-perbaikan pada SDM itu jadi lemah. Maka yang paling penting sebagai superordinat, apalagi kita di UMKM itu kan biasanya cuma 2 lapis ya, atasan dan bawahan. Nah makanya ini harus pinter-pinter kita menagih, bukan menagih utang, tapi menagih kerjaan. Yang ini beres enggak? Yang ini beres enggak? Yang ini beres enggak? Udah bisa belum? Ayo tuntun sampai dia bisa. Udah dia bisa, kasih lagi, perbaiki lagi, bagusin lagi gitu loh. Terus gitu. Dan ini juga harus terasa pada benefit yang dia dapat ya. Omset nambah gitu. Lalu kemudian sales nambah ya. Kesejahteraan karyawan itu juga harus juga terasa. Jadi saya sih ngelihatnya gimana Kaizen ke SDM itu pintar-pintar melakukan tagih kerja, ya, penagihan kerja, penagihan hasil yang kemarin ditugaskan mana, nah itu yang kemudian harus kita coba kejar gitu. Demikian, thank you. Siap. Jadi begitu Mbak Siti Umayyah. Jadi tugas yang sudah diberikan ditagih untuk hasilnya gitu kepada karyawannya. Terus selanjutnya dari Mbak Salamurni, mohon nasihatnya bagaimana agar tidak jadi pribadi yang hasil oriented. Karena terkadang jika hasil tidak sesuai atau banyak masalah sering pusing. Dan bagaimana cara mengelola pikirannya agar setiap masalah di bisnis tidak terbawa dampak negatif ke anak-anak karena moodnya lagi nggak bagus. Begitu, Pak. Kalimat pertamanya tadi apa tuh? Saya lagi lost tuh. Kalimat pertamanya gimana? Bagaimana agar tidak jadi pribadi yang hasil oriented gitu, Ustaz? Oh iya. Nah ini bagus ya. Kalau kita ngaji Quran itu Allah tuh juga nggak hasil oriented pada amal kita, pada kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mulk itu berbicara tentang prosesnya. Wa qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Ahsanu amala. Jadi Allah itu basisnya adalah action. Ya, jadi Allah itu ukurannya adalah ukuran aksi, ya, ukuran perbuatan, ukuran action, bukan ukuran hasil. Jadi itu dulu. Maka Allah tidak menuntut berapa salesmu. Itu nanti itu pembahasan itu. Yang Allah tuntut itu adalah kau sudah berbuat terbaik enggak gitu loh, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam apapun. Jadi yang Allah tuntut itu adalah sudah ahsanu amala atau enggak gitu. Nah itu. Nah maka dari itu kalau sudah tahu konsep ini tidak usah terlalu pusing pada perkara hasil. Beneran. Enggak usah pusing pada perkara hasil. Jadi dari segi ubudiyah, sholatlah 5 waktu, tepat waktu, sujudlah kepada Allah dengan baik, libatkanlah batin, libatkanlah perasaan, janganlah kita takabur, kita sombong, ya. Lalu kemudian setelah itu kita kerja yang betul, gitu kan? Kita pelan-pelan rapikan, kita pelan-pelan luruskan apa-apa yang kita bisa perbaiki di bisnis kita. Udah, gitu loh. Saatnya tidur aja, Bu. Kita ini nggak usah nggak usah sok-sokan bisa menggenggam dunia ini. Langit ini nggak runtuh kita aja, kita nggak bisa kelola, nggak bisa kita kontrol. Hati suami itu pun tidak bisa kita genggam, hati istri tidak bisa kita genggam, masa depan anak-anak juga kita tidak bisa genggam, hari esok juga kita tidak pernah tahu, ya kan? Ini Rusia mau Ukraina lagi perang, dia pamer-pamer nuklir antara NATO dan Rusia, kita nggak tahu. Kalau dunia dia nuklir 3 biji, 4 biji aja, ada repot juga kita hidup di Indonesia nih kalau meledak 4-5 biji ini nuklir ini. Nah, maka dari itu karena kita juga tidak paham Bapak Ibu sekalian, maka tugas kita itu cuma beramal. Tanamlah biji kurma, walaupun kau tahu besok kiamat. Nah, itu keilmuan dari Rasulullah SAW. Jadi tanam,
gitu ya. Walaupun kemudian besok itu kiamat. Jadi saya ingin bawa perkara pemikiran yang mudah-mudahan ini membawa pikiran Bapak Ibu untuk lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Thank you, makasih. Terima kasih Ustadz. Semoga membantu buat Mbak Sela Murni. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu Mbak Hisomul Khoiriyah. Mbak Hisomul Khoiriyah ini ngerasa kalau dalam waktu 24 jam itu nggak cukup Ustadz, nggak cukup waktu buat ngurusin anak, bisnis, dan juga buat hal-hal yang lain gitu. Jadi bagaimana manajemen waktu agar bisa seimbang antara jualan, ngurus anak, dan ngurus rumah Ustadz. Terima kasih. Definisi nggak cukup waktu itu kan kalau Anda mau hari itu selesai semua. Waja'alna laila libasa. Malam itu untuk istirahat al-libas. Waja'alna nahara ma'asya. Siang itu untuk bekerja. Udah Bu, pegang itu aja. Saran saya Ibu tuh rotasi kerjanya itu pokoknya dari syuruk. Ya, apa yang dikerjain, amanah bisnis, amanah ngurus anak. Bisnis itu batasi aja sampai asar. Ya, saya sih saran batasi aja sampai asar. Asar dia nggak selesai besok, udah gampang. Bikin tuh peraturan di toko. Ya, kalau order lepas dari jam 4 maka di packing esok hari. Nah, gitu aja udah gampang. Kita buat yang gampang aja Bu. Berarti pada asar udah siap-siap nyambut suami, udah siap-siap di rumah. Ya, sempat olahraga, sempat zumba, kan gitu, sempat fitness, kan gitu Bu. Ya. Sempat jaga tubuh, jaga badan, olahraga gitu loh. Udah gitu aja hidup tuh. Nggak usah semua tuh. Hari ini harus beres semua. Nggak akan bisa. Makanya ada definisi nggak cukup Ustadz. Nggak cukup satu hari. Iya nggak cukup kalau ibu mau beresin semua. Ya nggak cukup. Makanya hari ini kita belajar Kaizen. Jadi Bu nggak ada istilah cukup nggak cukup. Yang penting optimal sampai asar. Udah sampai asar nggak kelar tomorrow. Udah habis itu kembali lagi ke kelas fitness, kembali lagi senam, kembali lagi me time, kembali lagi siap-siap sambut suami gitu aja udah. Jadi nggak usah kompleks berpikirnya. Nanti barokah hidup. Nah kebanyakan kita itu terbawa sampai ba'da isya, terbawa sampai mau tidur gitu loh. Waktunya ingat Allah, ingat stok baju, waktunya sama suami ingat orderan. Udah jangan udah biasanya. Loh Ustadz, banyak ibu-ibu tuh ordernya malam. Udah nggak usah dilayani. Malam rezeki agen yang lain. Gitu aja kenapa sih? Gampang aja hidup ini. Uniatin tuh santai loh. Perasaan gak tahu ya. Kalau saya lihat Uniatin tuh santai sama Udara Usi. Masya Allah bertumbuh luar biasa. Ya, produksi habis. Masa Anda punya owner begitu, tiba-tiba value-nya nggak nyambung sama kawan-kawan sekalian. Ya. Jadi udah kita slow aja santai. Ya, slow santai ini menurut saya bukan malas. Jadi apa optimal sampai asar udah kerja. Habis itu lepas. Besok lagi. Mau nih diturutin sampai jam 2 pagi, Bu. Sampai pagi lagi nggak akan selesai itu pekerjaan. Oke, makasih ya. Mohon maaf nih rada ekstrim nih nasihat. Thank you, makasih. Iya, terima kasih Ustadz. Semoga membantu ya Mbak Hishomul Khoiriyah. Terus selanjutnya itu ada dari Mbak Rofi, Ustadz. Mbak Rofi ini katanya ada perasaan iri, mupeng dengan teman-teman yang saya lihat tuh perkembangannya cepat. Terus sekarang lagi mau banget punya toko dan rukonya udah punya inceran padahal omsetnya masih seadanya. Gimana ya Ustadz caranya jaga hati supaya nggak panik membandingkan toko sendiri dengan toko orang lain dan meredam halu biar bisa fokus pada perbaikan dalam toko gitu. Udah, yuk. Coba sama-sama buka yuk. Surah At-Tolak. Ayo sama-sama buka. Ibu-ibu buka. Surah At-Tolak. Surah 65. Surah At-Tolak. Surah 65. Ayat 7. Saya juga ikut buka deh. Ayo buka dulu, Bu. Ya, kita ngaji yang lengkap. Gimana supaya nggak kepikiran ini, supaya nggak ini. Buka. Surah 65 ayat 7. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Berinfaklah kamu
ya pada kelapanganmu dari yang apa yang Allah lapangkan kepadamu. Liunfik dzu sa'ah. Wahai orang-orang yang lapang, berinfaklah. Min sa'atih, dari apa yang Allah sudah lapangkan kepadamu. Ini kalimat pertamanya. Maka kalimat keduanya, waman qudira alaihi rizquhu, dan siapa-siapa yang disempitkan rizkinya. Kan kita pengen kalimatnya, dan siapa-siapa yang disempitkan rizkinya nggak usah infak, senyum saja, senyum bagi. Kan kita pengen kalimatnya begitu. Dan siapa-siapa yang lagi disempitkan yang nggak usah infak dulu, kan kita pengen begitu. Tapi kan waman qudira alaihi rizquhu, dan siapa-siapa yang kemudian disempitkan rizkinya, falyunfiq mimma atahullah, berinfaklah dari apa yang Allah kasih. Nah, perhatikan itu. Jadi beramallah pada apa yang Allah kasih. Artinya adanya 10.000 ya infaklah 2.000 rupiah. Adanya 1.000.000, 50.000 bisa keluar 50.000 lah. Adanya 2 juta, 100.000 bisa keluar, 200.000 keluar, bisa Ustaz, infak. Ya. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani seorang hamba. Allah tidak menuntut seorang hamba. Dan Allah tidak kemudian memberi skor kepada seorang hamba kecuali pada apa yang sudah Allah kasih. Jadi kalau Allah belum kasih, Allah memang tidak sediakan sumber dayanya, tidak usah teman-teman itu iri dengan yang lain. Ya, sebagai contoh misalnya, anggaplah rotasi sekarang saya misalnya ngisi-ngisi dan kemudian ngisi dan kemudian berbagi sharing, itu produktivitasnya anggaplah 40 juta sebulan gitu ya. Ketika saya ngisi-ngisi itu Allah kasih rezeki saya 40 juta per bulan. Maka Allah tuh menuntut pada 40 juta yang saya terima. Ini harus jadi apa? Nah, gitu loh. Berbeda Kang Dewa ke Prayoga misalnya uangnya 3 miliar. Ini ngomong ke saya sedekahnya mau 500 sampai 1 M sebulan. Maka tuntutan Allah pada Kang Dewa yang diberi karunia 3 miliar sama saya yang 40 juta, ya udah beda tuntutannya gitu loh. Kita nggak usah sibuk mikirin yang 3 miliar. Kita sibuk nih dikasih 40 juta ini harus jadi apa gitu. Maka kita nggak usah iri pada perkembangan pertumbuhan orang karena Allah nggak nuntut kita berkompetisi pada lintasan lari orang lain. Itu kan lintasan lari orang lain, Bu. Itu juga kelasnya juga kelas beda kan. Kalau di MotoGP itu ada yang 500 cc, 250 cc, ada yang 100 cc. Motor 2 tak gitu kan, 120 cc competition ya. MotoGP itu 500 gitu kan. Ini kan kelasnya cc-nya beda gitu kan. Jadi kalau Anda 250 cc, Anda nggak perlu iri sama yang 500 cc gitu loh. Ya, Anda cukup berkompetisi dengan diri Anda, makanya Kaizen pakai hadisnya Rasulullah. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia celaka. Barang siapa yang sama dengan hari kemarin, dia rugi. Dan barang siapa yang lebih baik daripada hari kemarin, dia beruntung. Nah, kita itu aja udah lebih baik. Lebih baik versi kita. Gitu loh. Nggak usah lebih baik versi teman kita. Siapa suruh kita ngebandingin pada teman kita? Hadisnya pada diri kita sendiri. Itulah Kaizen. Jadi Kaizen ini, wah ini metode manajemen. Ya padahal hadis Rasulullah gitu. 14 abad yang lalu Rasulullah udah bilang, kamu berkompetisi pada dirimu sendiri. Kamu berkompetisi pada hari demi hari. Rasulullah menuntutmu baik dari hari ke hari lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Maka dalam istilah pengembangan diri disebut best version of you. Best version of you. Allah tuh menuntut the best version of you. Nah, makanya saya di sini juga sekalian ini Uni Atin sama Uda Rozi lagi nonton. Apa nih the best version of Uni Atin dan Uda Rozi dalam Atin Group ini? Maka diskusi sama saya, Ustadz, saya mau begini-begini, lahir the Olea, lalu kemudian A to Z terus gitu. Udah Uni, pokoknya pastikan habis, pastikan kalau kita produksi itu diserap pelan-pelan, istiqomah Uni, jangan ada dead stock begini pelan. Ayo fokus sama kualitas produk, sabar Uni, jaga quality pelan-pelan bertumbuh organik. Nah gitu. Allah tuh menuntut the best version of you, bukan menuntut the best version among you di antara kalian. Nah, ya.
Ibu Siti dengan Ibu Tina masing-masing punya lintasan sendiri. Masing-masing punya valensinya sendiri. Nggak bisa disamain. Ibu Siti sendirian. Ya, suami pergi, qadarullah berpisah, single parent, anak 3. Khodimat nggak punya. Ya, Allah akan menuntut pada situasi segetir itu. Ayo yang terbaiknya apa? Bisa jual 3-4 pieces sehari, itu the best, the best. Tapi Ibu Tina suaminya dukung, mobil ada, ruko ada, modal kerja ada, mau belajar FBS Gates ada. Ini lain lagi tuntutannya. Jangan kau juga samakan, iyalah, aku dibanding Siti ya nggak ada apa-apa, aku ini melesat jauh. Lah iyalah dia single parent, Bu, nggak punya duit. Nah Anda nih punya ruko, punya suami dukung, punya mobil, punya ruko, lain lah tuntutannya. Masa sama? Sedekahnya juga lain lah, Bu. Masa mau sedekahnya juga sama? Tidak bisa begini cara main. Ya. Jadi masing-masing kita itu ada relnya. Ya, Randy Saputra ini juga Allah tuntut the best version of you, Randy, apa? Ayo tunjukkan. Saya ngisi di Masjid Al-Latif. Itu masjid legenda Bandung karena pemuda hijrah emerging di sana. Ustadz Hanan Ataki 5.000 jamaah. Ustadz Hanan kemudian hijrah, bangun pesantren di Cilengkrang, lalu kemudian shift basisnya sekarang di Buah Batu. Di situ hanya akhir pekan ada shift Sabnight, ya, ada beberapa komunitas Ustadz, tapi tidak Ustadz Hanan Ataki lagi. Nah, saya masuk yang kemudian yang termasuk majelis sekarang yang paling besar di Al-Latif itu. Orang membandingkan saya dengan Ustadz Hanan, Bu. Itu beban mental luar biasa. Saya follower 84.000, ya Allah ya Rob. Ustadz Hanan itu 9 juta, Bu. Kalau ini minder sama Ustadz Hanan, Bu, besok saya rasanya nggak mau taklim lagi rasanya. 84.000, Bu, sadar diri. Ustadz Hanan itu 9 juta, Allah karim. Ustadz Hanan Ataki hafal Quran, Al-Azhar, insan ma'had, insan pondok. Saya, Bu, ITB nggak lulus. Belajar di Masjid Salman ITB, insan Khorij, ya Allah ya Rabbana. Nah, tapi saya menyadari gitu loh, bahwa yang Allah tuntut pada Randy Saputra ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa Ren yang terbaik yang kamu bisa lakukan? Udah. Saya bukan berkompetisi dengan Ustadz Hanan, banyak-banyakan jamaah, banyak-banyakan follower. Ya lagian apakah dakwah itu kompetisi kan bukan juga gitu loh. Ya sudah gitu loh, Bu, Pak. Saya nggak tiba-tiba majelis udah nggak, fokus aja. Oke, temu pertama 200 orang, fokus aja. Oke, kita sayangin teman-teman, sediain makan. Oke, kita sayangin teman-teman, kasih beras. Oke, kita sediain teman-teman, kita sediain voucher. Oke, kita develop nih majelis sebaik mungkin, serapi mungkin, seindah mungkin, senyaman mungkin. Kita penuh kasih sayang. Udah itu aja kita fokus. 1.200 juga nih, alhamdulillah jamaah udah 8 pertemuan ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita tidak bertarung pada orang lain. Kita tidak berlari pada lintasan orang lain. Kita sedang berkompetisi pada diri kita sendiri, gitu loh. Kita sedang berjuang pada diri kita sendiri, pada apa yang kita butuhkan sendiri, itu yang kita fight. Begitu kurang lebih ya. Sudah jam 9 malam nih. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin apa pertanyaan terakhir atau gimana? Iya, Ustaz. Masih banyak Silakan. yang masih 4 pertanyaan lagi, Ustaz. Oh, masih 4 pertanyaan lagi. Oke, siap. Lanjut. Oke, siap. Jadi dari Mbak Puspita Dewi itu mau menanyakan, Ustaz, kadang bagaimana cara mempertahankan mindset dalam bisnis? Kadang hari ini semangat, kadang besoknya enggak, Ustaz, gitu. Kalau ketika banyak yang tanya-tanya tuh masih semangat tuh, tapi kalau nggak ada yang nanya jadi ikutan males juga. Itu gimana ya, Ustaz? Terima kasih. Ya. Di dalam Quran itu semua bisa digoda syaitan, digoda iblis. La ughwiyannahum ajma'in, kata setan. Aku akan goda semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang yang ikhlas. Nah, maka kita harus rapikan dulu. Kita dagang ini bukan karena sales. Kita dagang ini bukan karena hasil jualan. Coba perhatikan ya. Mohon maaf ini. Kalau kita dagang untuk profit, nggak ikhlas itu loh. Kita berarti dagang untuk duit. Kita ini dagang untuk ikhtiar. Karena Allah suka kita bekerja, itu aja.
Mudah-mudahan dengan kita ikhtiar, buka toko, jualan baju, Allah cukupkan rezeki kita, entah dari jalan yang mana. Itulah yang ada di pikiran Siti Hajar. Dia berlari sofa Marwah, tapi dia tidak tuntut Zam-Zam. Ada di sofa dan Marwah. Dia nggak tuntut itu. Yang akhirnya Zam-Zam malah keluar di kaki Ismail alaihissalam di dekat Ka'bah. Maka gimana supaya nggak bete? Nggak usah peduli hasilnya. Siapa yang suruh peduli hasil? Hasil itu bukan zona kita. Result itu God zone. Itu result. Saya suka ngomong sama anak-anak santri saya. Kan saya dipanggil Abi di Bandung yang mau melamar. Saya bilang, lamaranmu diterima nggak diterima. Itu God zone. Zona Rabbul Alamin. Tapi engkau melamar, engkau ta'aruf, engkau khidbah. Itu adalah zona dirimu sendiri. Itu adalah human zone, itu adalah zona ikhtiari manusia. Lagi kita udah ikhtiar gitu aja, Pak. Makanya kita niatkan, ya kita buka toko, kita rapikan stok, kita beli baju, kita rapikan tuh nanti ya Allah, ini yang saya bisa, ya Allah, saya nggak tahu lagi harus apa ini yang saya bisa, ya Allah, tolong hidup saya. Gitu. Maka nanti hati akan ikhlas. Kalau hati ikhlas, iblis nggak bisa goda. Mau sales besar, sales tidak besar, iblis itu nggak akan goda. Tetap aja kemudian, masya Allah, hati kita itu tetap sama. Gitu. Nah, Bapak Ibu misalnya gini ya, masya Allah saya harus menceritakan kebaikan ini bagian dari Tahadus bin Nikmah. Mudah-mudahan kalau saya ceritakan ini, Bapak Ibu lebih semangat lagi bersama Atik. Jadi saya dari Januari 2019 itu memutuskan khidmat pada umat. Ya. Saya nggak mau lagi ada bisnis-bisnis, khawatir nanti saya punya kepentingan juga sama umat, ya jualan ke umat apa saya stop. Kemudian saya khidmat. Nah, saya kemudian living model hidupnya itu adalah disupport oleh teman-teman muhibbin. Ya. Teman-teman yang kemudian pro pada dakwah, yang kemudian mendukung operasional. Salah satunya Uni Atin dan Uda Rozi. Ini salah satu muhibbin yang kemudian mendukung saya, ya, mensupport dakwah saya. Itu bukan transaksional. Oh, Ustadz ngisi, kemudian ditransfer, enggak. Oh, Ustadz ngisi, kemudian dikasih duit, enggak. Kadang-kadang Uni sama Uda ya, dalam beberapa saat gitu, sangat rutin gitu mensupport untuk kebutuhan tiket, perjalanan, ya. Banyak perjalanan dakwah saya itu yang saya nggak bisa ambil apa-apa dari panitia. Termasuk Senin malam, Alatif. Itu saya sama Alatif saya nggak ngambil, sama infak juga saya nggak ngeposting transport. Jadi kita sama sekali nggak ngambil di situ. Nah, Randy Saputra ceramah di tempat yang ada amplopnya dan tidak ada amplopnya sama. Nanti bisa dilihat. Ya. Saya tuh kalau ngomong di forum, yang forum ini mau ngasih hadiah saya atau nggak ngasih hadiah saya begini Bapak Ibu sekalian. Saya nggak berubah gitu. Oh, saya semangat begini gara-gara Atin Muhibin transfernya besar-besar gitu kan. Oh, enggak gitu loh. Saya juga kalau orang lemah saya juga sesemangat ini juga gitu. Nah, kenapa? Karena saya menyadari ketika Tuhan saya amplop, Tuhan saya transferan, ketika Tuhan saya adalah tarif, ketika Tuhan saya adalah honor, bisyarah, kafala, whatever it takes, maka setan bisa masuk. Oh, ini perusahaannya besar, Ren, kok kamu cuma dikasih begini? Itu setan akan menggelayuh. Ya. Setan akan bikin kita bete, besok-besok nggak mau ngisi lagi, besok-besok kita bermuka masam, besok-besok kita nggak mau. Karena apa? Setan berhasil masuk. Sama dengan ketika ada Tuhannya adalah sales, Tuhannya adalah penjualan. Makanya kalau bisnis itu jangan Tuhannya itu duit, Bu. Jadi kita itu bisnis buka toko, kita jualan baju. Itu kita niatkan aja, bantu orang dapat baju muslim tertutup aurat. Udah pegang itu. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya jual baju muslim ini, muslimah banyak menutup aurat. Amin. Dah, jualan. Niatin ibadah. Ya Allah. Ya. Kalau dipikir-pikir satu baju, untung 30.000, saya stok cuma berapa, masalah saya ratusan juta. Udah, nggak usah dipikir. Itu tongkat musanya. Bukan tugas kita membelah lautan. Allahu Akbar. Bukan tugas kita membelah lautan. Bukan tugas Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Bukan juga tugas Nabi Musa alaihissalam menenggelamkan Fir'aun. Tapi apa tugas Nabi Musa alaihissalam? Memukulkan tongkat. Hanya itu. Pukulkan tongkat. Terbelah. Jalannya ada. Jalanin. Segampang itu. Nyampe ke tempat mimpi tujuan. Tanah Palestina. Maka saya sama ibu-ibu sekalian semuanya, sekali lagi, kita
apa tidak perlu kita merasa ini pertanyaannya tadi apa sih Teh, kok saya kayaknya ngomong kemana-mana nih, tolong diulangi Teh pertanyaannya. Tadi pertanyaannya caranya mana ya? Oh, mempertahankan mindset dalam bisnis, Ustaz. Nah, itu. Mempertahankan Mindset dalam bisnis. iya, Kadang maksudnya hari ini mempertahankan dalam semangat, bisnis, kadang kalau kadang rugi hari ini. gitu-gitu kan. Nah, ya, Iya, aku ngerti. Jadi teman-teman sekalian, jadi bukan tugas kita untuk bikin sales ini gimana-gimana, bukan tugas kita. Tugas kita tuh mukulkan tongkat aja. Makanya jangan kita merasa cepat patah. Oh, kayaknya it's not works nih, kayaknya nggak bakal berhasil nih, kayaknya kok nggak ada yang nanya-nanya, kok nggak ada sales, kok nggak ada. Udah, nggak usah ke situ pikiran. Udah, lakukan yang terbaik. Besok kumpulkan data yang pernah belanja baju Atin, De Olea, Etuzi, kumpulin. WA, sapa nama. Assalamualaikum Bu Tina. Saya dari toko Amazing Collection, saya dari toko Syahwa Collection, saya dari toko apalah, saya dari toko Busana Muslim ini. Apa kabar Bu? Saya ownernya. Apa yang kira-kira bisa dibantu? Mungkin ada mau beli apa di toko kami. Coba WA satu-satu deh. Itu aja udah. Ya. Saya Masjid Berkah Box tuh 12 miliar, 13 miliar sama tanahnya. Tanahnya aja 8 miliar. Mungkin bangunan bisa tembus sampai 6 miliar ya. 15 miliaran, 14 miliaran. Bingung juga Bu, yang wakaf 10.000, 20.000, 30. Ya Allah. Saya tadi pagi itu nyicil tanah 10 juta. Ini kapan beresnya nih? 8 miliar. Cuma bukan tugas saya Bu beresin 8 miliar. Bukan tugas saya juga untuk nyari sampai 14 miliar. Tugas saya adalah Ren, apa yang kami bisa lakukan, itulah tongkat musanya. Itulah yang kemudian kita bisa lakukan. Itu yang kemudian kita develop gitu loh dalam diri kita. Jadi apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa tuntaskan, apa yang kita bisa perbuat, itu yang harus kita jalani. Ya, thank you, makasih. Iya, makasih Ustadz. Jadi semakin banyak Ustadz menyampaikan, semakin semangat juga mbak-mbak bertanya gitu Ustadz. Gak selesai. Iya. Oke, silakan. Oh, boleh dilanjut Ustadz? Boleh. Oke. Sampai Jadi jamaahnya. siap. Jadi dari Mbak Yoza itu nanyain Ustadz, Mbak Yoza ini punya karyawan, tapi tugasnya itu selalu diingatkan. Padahal di awal udah dijelaskan job bagaimana. Jadi Mbak Yoza agak kewalahan gitu Ustadz untuk ngurusin rumah juga, ngurusin karyawannya juga, ngasih kerjaan ke karyawannya juga. Nah, pertanyaannya, bagaimana baiknya saya mengontrol mereka dan mereka juga tidak merasa diingatkan terus pekerjaannya gitu Ustadz. Di manusia itu ada yang namanya valensi kapasitas. Ada memang kelompok manusia itu yang kalau Anda nggak suruh dia nggak gerak. Jadi namanya dog barking people. Jadi rada kasar nih ilmu manajemen yang saya belajar dulu di barat. Itu dalam ilmu manajemen barat itu namanya dog barking people. Jadi digonggong dulu baru dia bergerak. Huk gitu. Ada orang yang begitu gitu loh. Makanya dalam struktur organisasi ada namanya supervisor. Itu tugasnya ngegonggongin staff. Makanya kalau dia nggak punya inisiatif, dimarahin dulu atau nggak ditegur dulu baru bergerak, memang dia tuh front line bawah. Nah, dia butuh supervisor. Ya, maka dari itu supervisi ini yang kemudian kalau Anda masih kecil organisasinya, yang mau nggak mau memang Anda Bu, nggak bisa gitu. Anda yang ngegonggongin satu-satu, ini kerjakan gitu loh. Anda yang harus push satu-satu. Nah, makanya saran saya angkat supervisor. Ya, kalau misalnya pun berat mengangkat supervisor, maka pendekatan berikutnya adalah ibu ya harus latihan jadi supervisor gitu ya, dan sabar gitu loh. Atau mendidik salah satu di antara mereka jadi supervisor. Itu memang masalah valensi kepemimpinan. Ya, jadi ada sekelompok manusia yang kalau misalnya udah dikasih tahu kayak apapun, kalau nggak digonggongin real time tuh dia nggak gerak. Itu satu. Yang kedua bisa jadi ada ketakutan dalam mengambil eksekusi.
Oh, ibu belum nyuruh, nanti salah. Ini kadang-kadang kita dilema juga nih ya kalau bisnis dipegang oleh ibu-ibu nih ya. Enggak inisiatif dimaki-maki, inisiatif dibentak, dibilang belum disuruh. Ibu kan belum suruh, kenapa dilakukan? Nah, kadang-kadang gitu juga nih ibu-ibu nih. Ya, ibu kan nggak ada ngomong, kenapa kok dikerjain? Nah, kadang-kadang kalau karyawannya diam gitu, kenapa kok diam aja nggak kerja? Jadi bingung nih teman-teman ini. Makanya yang jelas juga kita jadi pemimpin tuh yang clear. Nah, bisa jadi juga ada ketakutan dalam mengambil tindakan. Itu kadang-kadang ada. Jadi organisasi nggak punya otoritas, ya organisasi nggak punya kelenturan untuk bergerak. Jadi serba serba khawatir dan serba deg-degan. Gitu. Begitu kurang lebih ya, nggak panjang-panjang. Sih banyak ini. Ya silakan. Oh, masih 4 lagi kok, Ustaz. 4 terus dari tadi sama terus. Nambah terus. 4 terus nih Uni. Gimana Oke. nih Unyatin 4 terus ini, Masya Allah. Ya silakan. Ya, makasih Ustaz. Jadi dari Mbak Wati, itu pertanyaannya tadi kan kita bahas tentang tagihan kerja ke karyawan atau admin ya Ustaz. Nah, Mbak Wati ini punya karyawan yang ditagih kerjaannya, tapi udah dikasih deadline, tapi ternyata molor-molor terus Ustaz gitu. Nah, gimana caranya sebaiknya menyikapi yang demikian gitu. Terus juga ada tambahan pertanyaannya di bawah, itu Mbak Watik nanyain kalau untuk menuju the best version of you, bagaimana cara mudah yang bisa kita lakukan untuk menggali potensi diri, gitu Ustaz. Ya mungkin satu-satu dulu ya, yang tentang SDM dulu ya. Siap. Yang tentang SDM tuh begini ya. Kadang-kadang kita ini nggak jelas juga terkait dengan maunya kita sama orang. Ajak ngomong aja. Ya, saya tuh kan di masjid kan direkturnya kan istri saya kan, Kak Ana. Kak Nirwana tuh juga sama, ngomel ya. Ayo gitu. Biasa kan ngomel gitu. Gitu. Saya sih ya udah Hani ajak ngomong, ajak duduk. Utarakan yang kamu nggak suka apa, yang kamu suka apa. Ayo ngomong-ngomong. Jadi saran saya diomongin, Bu. Nah kalau diomongin dia juga nggak bisa kan berarti salah rekrut. Atau salah posisi. Nah, berarti jangan ditugasin yang dia nggak bisa gitu loh. Makanya ngerekrut itu jangan cuma modal kasihan. Oh, ini kasihan saudaraku dari kampung ada kerjaan, tarik. Oh, kasihan tetangga, tarik gitu. Makanya jangan modal kasihan. Modal itu ngerekrut itu modal kemampuan. Makanya ditanya, mampu nggak? Jangan iya aja dan kasih tahu ini udah terlambat. Kamu bisa nggak sih ngerjain 5 hari? Kalau sulit ngomong, kalau nggak bisa, kita ganti orang. Kamu kerjakan yang bisa. Ibu nggak akan mecat gitu ya. Kita akan pindahkan kamu ke tugas yang kamu bisa. Itu harus dikasih tahu. Kadang-kadang kita ini perang dingin di belakang ngomong, si itu nggak ngerjain, si itu begini, si itu begini. Nah, kita ngomong ngoceh aja gitu. Tapi dia nggak ngerti kalau ternyata dia itu di mata kita kurang, makanya di sini perlu keterbukaan. Ya, keterbukaan. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara kita mendapatkan best version of us-nya terbaik? Ya tadi tuh, setiap hari tambah setiap hari tambah perbaikan di diri. Nanti ketemu tuh best versionnya seperti apa. Bisa nggak sekarang sholat 5 waktu? Oke, bisa. Good. Udah belajar wudhu belum? Belum, Ustadz. Yuk belajar wudhu. Yuk. Wudhunya dibaikin. Awali dengan bismillah, mana yang wajib, mana yang sunnah. Udah beres, sempurna. Udah nonton YouTube-nya cara wudhu versi Rasulullah SAW. Masuk bacaan sholat. Yuk rapin bacaan sholat yuk. Al-Fatihah sudah benar nggak tahsinnya? Udah rapi tahsinnya, makhraj sifat huruf. Udah benar nggak terjemahnya? Ya, udah memaknai nggak terjemahnya? Udah tahu nggak bacaan sujud, bacaan ruku? Rabbik firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani itu ngerti nggak artinya apa? Di antara sholat di antara dua sujud itu. Itu rapiin dulu, rapiin beres. Dah. Sempurna sholat tambah rawatib sunnah ba'diyah qobliyah ba'diyah sebelum sudah udah beres tambah sebelum azan udah di atas sajadah pakai mukena udah beres tambah qiyamul lailnya tambah duhanya gitu loh. Itu namanya best version of you. Jadi dicicil perbaikan. Nah sama juga di bisnis gitu loh. Jadi nggak ada gimana caranya ketemu potensi Ustadz, gimana caranya? No. Nggak usah ke situ. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan baik, ayo kita lakukan. Gitu ya kurang lebih ya.
Moderator saya kayaknya terlalu lama juga nih. Kalau misalnya apa takut kebanyakan ngomong, gimana? Masih ada? Teh? Sisa Halo? sisa 2 lagi aja Ustaz. Ayo langsung dua-duanya. Oke, siap. Jadi kalau dari Mbak Meta itu bilang, gimana caranya untuk mengeluarkan zakat terhadap penghasilan yang terima Ustaz? Apakah sekali sebulan atau sekali setahun gitu Ustaz? Sudah lihat. Nanti videonya saya kasih Uni sebar ke grup agen. Ada Siap. videonya lengkap YouTube bagaimana cara menghitung zakat mal ya. Oke, siap. Nanti bayarnya gimana bisa titip Uni bayarin ke Masjid Berkah Box ya. Ya Siap. itu aja. Terus yang lain? Terus selanjutnya itu dari Mbak Lucy, sama tentang kaitan perbaikan kelihatan dan perbaikannya out of the box, bukan hanya tentang sales. Nah, di sini perbaikan yang agak susah ini dalam menangani orderan tetangga yang di suka kredit, padahal mampu membayar lunas. Bagaimana ya Ustaz cara menanggapinya? Gitu Ustaz. Ya itu kan tergantung teman-teman aja. Jadi gini ya kawan-kawan sekalian, ini juga kadang-kadang di ibu-ibu ini keputusannya in the middle of nowhere gini. Kalau Anda nggak suka diutangin, cash. Anda tentukan segmen sendiri. Oh masa nggak bisa nyicil? Nggak bisa. Nggak bisa langsung nggak bisa. Kalau gitu saya beli tempat lain. Ya udah. Nah gitu loh Bu. Ini kadang-kadang kita nggak mau diangsur. Orang kemudian pindah, kita malah waduh janganlah di sini ya udah nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita nih nggak bisa ngambil keputusan juga. Satu hal yang menurut saya sensitif di dunia pengusaha muslimah itu adalah tidak bisa mengambil keputusan. Ya, tidak bisa mengambil keputusan. Maka saya mendorong kepada Bapak Ibu, terutama pada pengusaha muslimah yang ada di sini untuk harus berani ambil keputusan. Walaupun keputusan itu nggak enak, gitu lah. Walaupun keputusan itu apa? Keputusan itu nggak enak, mesti diambil. No cicilan, wajib tunai, gitu loh. Saya nggak bisa lagi kerja sama kamu nih, ya dikasih tahu gini nggak bisa, kasih tahu gini bantah, kasih tahu begini, oke, nggak bisa lagi, ya udah. Jadi memang harus berani gitu ya, harus berani ambil keputusan. Dan tidak ada keputusan yang bisa menyenangkan banyak orang. Itu harus dipahami juga. Saya mendampingi Uniatin dan Uda Rozi, pesannya cuma sederhana. Produksi dan habis. Harus produksi, supply di bawah demand. Permintaan 5.000, produksi 4.200. Nggak apa-apa loss 800 pieces. Tapi ini pasti agen nggak suka. Stoknya Atin susah, stoknya ada oleh susah, baru juga launching udah pada habis, terlambat gimana sih ini mau jualan gak sih, niat gak sih, ngomel aja gitu kan. Pasti keputusan itu nggak bisa menyenangkan setiap pihak gitu loh. Nah maka dari itu memang tapi harus diambil keputusan gitu loh. Kita mau jadi perusahaan fashion yang apa lu mau gua pasti adain, atau kita memang sanggupnya begini, itu memang keputusan yang nggak enak gitu. Nah, Uni Atin memutuskan dan Uda Rozi memutuskan untuk sabar dan tidak serakah dalam jualannya. Jadi segitu ya segitu, habis. Bisa di repeat, PO silakan PO, tapi kemudian ternyata ada permintaan lagi, udah berarti nggak rezeki kita. Udah. Nah itu pasti nggak menyenangkan banyak orang, terutama agen. Udah bagus produknya, mau beli barangnya nggak ada, ngomel. Makanya keputusan itu nggak semuanya enak. Jadi salah satu yang berat jadi pemimpin bisnis adalah memutuskan. Saya rasa demikian ya. Boleh saya closing statement, Teh? Boleh Ustaz, silahkan. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita doakan Uni Atin Uda Rozi selaku prinsipal Atin Group ini, semoga Allah rahmati, Allah cintai, Allah jaga bisnisnya, terutama seluruh ekosistem sampai agen, distributor, reseller semuanya. Allah rahmati semuanya. Sekali lagi dari saya, Allah nggak menuntut apa yang nggak kita punya. Ya Allah nggak menuntut kita langsung hebat. Bahkan Allah tuh melalui Rasulullah menyebut Allah mencintai amalan yang rutin walaupun kecil. Ya, dawam wa in qalla, rutin walaupun kecil. Artinya kalau perubahannya kecil tapi rutin setiap pekan kita kerjain, insya Allah Allah juga sayang sama kita. Itu saja, makasih.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berkah selalu. Uni udah makasih ini. Jadi kalau kawan-kawan agen belanja ke Atin, Masya Allah tabarakallah, mensupport, rajin belanja, loyal, berarti ibu agen semuanya juga bantu dakwahnya saya, bantu dakwahnya Ustadz Randy, bantu dakwahnya WRS. Ya, saya jadi bisa dakwah ke anak muda, ya, nggak mikir-mikir tarif, nggak mikir-mikir anak muda ngasih berapa, karena di belakang saya ada orang-orang soleh seperti Uni dan Uda dengan Atinnya. Insya Allah berarti juga saya juga dibantu sama teman-teman agen dan reseller seluruh Indonesia. Semoga saham dakwah dan kemudian dakwah yang kemudian saya lakukan ini mengalir kebaikannya untuk Bapak Ibu semuanya agen-agen ya. Barokah saham dakwah saya. Kalau nanti di Instagram lihat saya bangun majelis di mana, dakwah di mana, nah itu mengalir untuk agen semuanya, mengalir pahala jariahnya untuk Atin Collection semuanya, Atin Doolea itu semuanya. Insyaallah barokah ya, barokah bisnis ini wasilah karena kemudian mendukung dakwah, mendukung kebaikan insyaallah. Makasih.